Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan secara singkat isi dari book chapter kelompok kami yang berjudul Analisis Multivariat Regresi Linear Berganda. Pembahasan ini penting karena dalam penelitian kuantitatif, suatu fenomena jarang dipengaruhi oleh satu faktor aja. Oleh karena itu, diperlukan metode statistik yang mampu menganalisis banyak variabel secara bersamaan. Salah satunya adalah regresi linear berganda. Oke, kali ini akan membahas latar belakang dan analisis multivarian. Analisis multivarian adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan lebih dari dua variabel secara simultan. Metode ini berkembang karena fenomena di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan bisnis bersifat kompleks dan saling berkaitan. Dalam analisis statistik, terdapat tiga pendekatan utama. Yang pertama ada univarian yang hanya menganalisis satu variabel. Yang kedua ada bivarian yang melihat hubungan dua variabel. Yang ketiga dan multivarian yang melibatkan tiga variabel atau lebih. Analisis multivarian lebih realistis karena mampu mengontrol variabel lain sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan mendekati kondisi nyata. Oke, kali ini kita bakal membahas posisi regresi linear berganda dalam analisis multivarian. Regresi linear berganda termasuk ke dalam teknik dependensi, yaitu teknik yang membedakan antara variabel dependen, yaitu Y sebagai variabel yang dijelaskan, dan variabel independen X sebagai variabel penjelas. Keunggulan utama regresi linear berganda adalah kemampuannya itu mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Nah, karena sifatnya yang sederhana, mudah diinterpretasikan dan fleksibel, metode ini merupakan salah satu teknik paling sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Bentuk umum model regresi linear berganda adalah Y sama dengan delta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 sampai plus beta k xk plus E, di mana beta 0 adalah konstanta, beta 1 hingga beta k adalah koefisien regresi, dan E adalah error atau residual. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y jika X meningkat satu satuan dengan variabel lain dianggap tetap. Agar hasil regresi valid, terdapat beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Pertama, asumsi linearitas, yaitu hubungan antara variabel independen dan dependen harus berbentuk linear. Kedua, normalitas residual, yang berarti error harus berdistribusi normal. Ketiga, homoskedastisitas, yaitu varian residual harus konstan dan tidak membentuk pola tertentu. Keempat, tidak terjadi multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen tidak saling berkorelasi sangat tinggi. Kelima, tidak terjadi autokorelasi, terutama pada data runtun waktu, yang biasanya diuji dengan statistik Durbin-Watson. Nah, selanjutnya kita bakal membahas estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Untuk estimasi parameter regresi itu dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Metode ini tuh bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat error sehingga menghasilkan garis atau bidang regresi terbaik. Setelah estimasi, dilakukan pengujian hipotesis. Untuk uji T digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial. Selanjutnya, pada bagian akhir, book chapter ini juga membahas langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS sebagai berikut. Oke, jadi pertama kita masukkan datanya, lalu kita ganti nama variabelnya menjadi motivasi kerja itu untuk X1, lalu disiplin kerja untuk X2, dan juga kinerja karyawan untuk variabel Y. Lalu untuk bagian desimalnya kita jadikan semuanya menjadi 0, dan untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan analisis yang pertama. Kita klik analyze, descriptive statis, dan descriptives. Lalu kita masukkan semua variabel ke dalam kolom variables. Setelahnya kita klik OK. Dari sini kita bisa lihat data yang kita gunakan siap untuk dianalisis. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, yaitu dengan regresi. Lalu klik linear, masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independence. Lalu pada bagian save kita klik unstandardize.
Lalu klik OK. Di sini akan muncul variabel baru dengan nama res1. Lalu kita analyze. Klik non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Kita masukkan variabel unstandardized ke dalam test variable list, lalu klik normal. Selanjutnya ini akan muncul hasil yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Kita akan melakukan uji multikolinearitas, yaitu dengan regresi linear. Masukkan variabel kinerja ke dalam dependent dan variabel x1 x2 ke dalam independent. Lalu klik statistik dan kita checklist kolinearitas diagnostik. Lalu continue dan OK. Lalu untuk melihat hasil multikolinearitas, kita dapat melihat pada kolom koefisien, yaitu pada bagian tolerance dan juga VIF. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Pada tabel plot, kita bisa masukkan ke dalam sumbu X dan juga sumbu Y variabel tersebut. Selanjutnya klik continue dan OK. Lalu akan muncul scatter plot untuk melihat apakah dalam data tersebut ada heteroskedastisitas atau tidak. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji untuk autokorelasi. Pilih regression linear, lalu pada bagian statistik kita checklist Durbin-Watson. Lalu continue dan OK. Pada bagian ini kita bisa melihat hasil uji pada bagian model summary. Lalu pada bagian ini kita bisa masuk ke regression linear dan masukkan variabel kinerja ke dependent dan variabel x1 x2 ke independent. Untuk melihat hasil analisis regresi linear berganda, kita bisa melihat pada tabel model summary, ANOVA, dan juga pada bagian koefisien. Jadi kesimpulannya, regresi linear berganda merupakan metode yang sangat penting dalam analisis multivariat karena mampu menjelaskan hubungan kompleks antar variabel secara akurat dan terukur. Metode ini tidak hanya bermanfaat untuk prediksi, tapi juga untuk memahami faktor-faktor dominan yang mempengaruhi suatu fenomena dalam penelitian kuantitatif. Demikian video book chapter dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.